warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Saya Ahmad Hafid dari SD Negeri 2 Podorejo. Saya Ratna Mularsi dari SD Negeri 2 Mirigambar. Saya Hamim Asrori dari SD Negeri Wates. Kami dari kelas 366B kelompok 3 akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Hamim. Oke, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sehat Pak. Bagaimana jenengan kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya, Bu, terkait kegiatan coaching yang akan jenengan laksanakan. Di sini saya akan bertindak sebagai supervisor dan akan mendiskusikan beberapa hal dengan jenengan, nggih. Iya, siap Pak. Dalam melihat dan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, saya nanti akan menggunakan rubrik penilaian, Bu. Yaitu yang pertama, apakah proses coaching yang jenengan lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta? Yang kedua, apakah nanti dalam coaching jenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachi? Dan yang terakhir atau yang ketiga itu saya akan mengamati bagaimana coachi merespon dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Baik, siap Pak. Sebelum jenengan lanjut kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk jenengan, Bu. Oke, monggo silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi begini ya Pak, kompetensi apa yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Sebenarnya saya mempunyai angan-angan akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, gitu Pak. Jadi ketiga kompetensi tersebut yang sebenarnya ingin saya kembangkan, gitu Pak. Oke, baiklah. Jadi ada 3 kompetensi ya yang ingin jenengan kembangkan. Kalau boleh tahu ya, Bu, di antara ketiga kompetensi yang jenengan sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin lebih spesifik jenengan kembangkan? Kompetensi yang spesifik ya Pak. Kalau dari ketiga tadi yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan itu ya terutama yang mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menggali ide di dalam hati pada coach saya, dan juga saya ingin memperdalam kemampuan saya dalam mengembangkan mendengarkan dengan rasa itu tadi Pak. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, jenengan akan mengembangkan 2 kompetensi secara spesifik ya, Bu, yaitu mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Pertanyaan berikutnya ya, Bu, ini terkait indikator. Jadi saat coaching nanti, apa indikator yang jenengan harapkan? Indikatornya saya berharap nanti ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya berharap coach saya ini mampu untuk mengeksplor idenya lebih baik lagi, lebih banyak lagi mengeluarkan ide-idenya sehingga nanti dia bisa menyelesaikan permasalahannya, gitu Pak. Itu yang saya harapkan. Saya kira untuk kegiatan pra-observasi ini sudah selesai. Tapi nanti setelah kegiatan coaching yang Ibu laksanakan, kita akan bertemu lagi ya dalam kegiatan pasca observasi. Sekarang silahkan jenengan melakukan coaching. Semoga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Siap, terima kasih Pak. Saya akhiri kegiatan pra-observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti itu ya Pak. Ya, seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hafiz. Selamat siang Pak Ratna. Selamat siang Pak Hafiz. Siang Pak Hamim. Selamat siang, Pak. Ya, Bu Ratna, mohon maaf, apakah ada waktu luang untuk sore hari ini? Oh iya, silakan Pak Hafid. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Hafid kok agak murung, kurang bersemangat seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya ya Bu Ratna. Mohon maaf Bu, saya jadinya malah mengganggu waktu istirahatnya Bu Ratna. Tidak apa-apa Pak, tidak, sama sekali tidak mengganggu. Begini Bu, saya mau sharing, ceritanya ini mau sharing tentang masalah saya. Apakah Bu Ratna bisa membantu saya?
dengan senang hati. Apa Pak yang bisa saya bantu? Terima kasih ya Bu Ratna. Sebenarnya gini Bu Ratna, saya hanya ingin berbagi mengenai masalah saya di kelas 3. Iya. Siapa tahu dengan berbagi dengan Bu Ratna bisa meringankan beban pikiran saya dan bisa menemukan solusinya. Begitu. Kira-kira tujuan Pak Hafid dari kegiatan ini itu apa ya Pak? Ya, gini Bu Ratna, tujuan saya ingin bisa meningkatkan semangat dan antusias siswa saya dalam mengikuti pelajaran saya. Oh begitu. Gini mungkin Pak Hafid bisa menceritakan permasalahan Pak Hafid itu sebetulnya apa? Mungkin nanti Pak Hafid bisa sambil memikirkan solusinya untuk depan itu apa gitu. Coba ceritakan dulu permasalahannya Pak. Begini Bu, akhir-akhir ini beberapa siswa saya yang ada di kelas 3 itu terlihat kurang bersemangat ketika mengikuti pelajaran saya. Oh begitu. Beberapa siswa terlihat asik mengobrol dengan teman sebangkunya dan ada juga yang sibuk dengan mencoret-coret buku gambar. Yang fokus dengan pelajaran saya itu sekitar 70% saja, jadi nggak semuanya itu bisa fokus dengan pelajaran saya. Sehingga ketika saya mengadakan ulangan harian itu nilai mereka tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi intinya itu banyak sekali yang nilainya itu di bawah KKM yang sudah ditentukan oleh lembaga. Oh begitu. Apakah hal tersebut terjadi di setiap kali pembelajaran Bapak di kelas seperti itu Pak? Gini Bu, sudah beberapa kali pertemuan ini mereka selalu begitu. Begitu ya Pak. Kalau boleh tahu selama ini bagaimana cara mengajar Bapak di kelas? Gini ya Bu, biasanya saya menyuruh anak-anak itu untuk membuka buku pelajaran, kemudian saya menerangkan di depan kelas sambil saya ajak anak-anak untuk tanya jawab. Jadi saya itu lebih banyak menggunakan metode ceramah. Oh begitu. Terus responnya anak-anak itu sendiri bagaimana Pak? Gini, ada beberapa anak yang merespon ketika diajak untuk tanya jawab itu ada yang mau merespon, namun ada beberapa anak yang kurang merespon dan akhir-akhir ini banyak sekali yang kurang merespon. Begitu. Oh, jadi permasalahan Bapak itu bahwa anak-anak itu gimana ya, kurang antusias dalam pembelajaran sehingga nilai-nilai mereka kurang maksimal begitu ya Pak ya, kalau boleh saya garis bawahi. Iya ya, betul seperti itu Bu. Nah sekarang Pak Hafid kan sudah tahu permasalahannya ya Pak ya. Lalu upaya apa yang sudah Pak Hafid lakukan selama ini? Ya selama ini kalau upaya yang sudah saya lakukan yaitu saya sering mengingatkan bahkan menegur siswa yang saya ajar itu tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan pelajaran saya. Oh begitu, jadi hasilnya masih tetap ya Pak ya? Iya. Oh iya, meskipun sudah diingatkan, sudah ditegur, tapi hasilnya masih tetap. Dan Pak Hafid tadi juga bercerita pada saat pembelajaran Pak Hafid menggunakan metode tanya jawab, kemudian ceramah tadi ya Pak ya? Iya. Kemudian ada beberapa siswa yang aktif merespon, tapi masih banyak juga yang kurang respon, begitu ya Pak ya? Iya. Mungkin Pak Hafid ingin melakukan sesuatu yang baru begitu agar anak-anak ini bisa termotivasi dalam pembelajaran, gitu Pak. Iya Bu, rencananya saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya siswa itu aktif saat pelajaran saya sehingga anak-anak juga bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Jadi intinya saya itu akan membuat sebuah metode pembelajaran yang baru yang selama ini belum saya gunakan dan nanti tujuan saya itu bisa meningkatkan minat belajar atau prestasi dari peserta didik yang saya ajar. Itu luar biasa itu Pak, luar biasa. Mungkin selama ini mereka bosan ya Pak, karena diceramai terus, tanya jawab terus begitu, jadi mereka minta yang lain gitu Pak. Iya Bu, mungkin selama ini memang metode mengajar saya belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada murid sesuai yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sehingga pengaruh juga terhadap pemahaman siswa. Oh begitu, jadi kalau begitu sekarang kira-kira Pak Hafid kan sudah tahu permasalahannya, sudah tahu sedikit solusinya tadi ya. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya akan merefleksi pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan metode yang menarik dan juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada anak itu memang benar-benar bisa dilaksanakan. Nah itu bagus sekali Pak, itu saya setuju sekali dengan ide Bapak tadi.
Ya. Luar biasa. Jadi menurut Bu Ratna, apa yang saya rencanakan itu sudah tepat ya Bu? Iya Pak, saya kira memang sudah tepat kalau menurut saya, karena itu kan tadi salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi mereka gitu ya Pak ya. Iya. Nah Pak, sekarang setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Untuk komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya yang pertama, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan antusias anak-anak sehingga anak-anak paham dan pada akhirnya mereka bisa mencapai nilai yang saya targetkan atau sesuai dengan KKM yang sudah disepakati oleh lembaga. Ya, luar biasa itu Pak. Jadi ketika kita bekerja tentu saja tidak sendiri ya Pak ya. Ya. Dalam hal ini ketika jenengan mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi dalam artian untuk meningkatkan motivasi anak itu, siapa yang kira-kira akan dilibatkan nanti Pak? Ya, kalau siapa yang akan dilibatkan itu yang pertama saya akan melibatkan teman sejawat saya yang dimana di lembaga saya itu banyak sekali tenaga kependidikan. Saya juga bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran baik dari guru agama ataupun guru mata pelajaran yang lainnya untuk bisa sharing tentang metode-metode mengajar sehingga saya mempunyai banyak alternatif dalam metode pengajaran. Dan selain itu di lembaga saya itu banyak sekali yang sudah lulus dari angkatan guru penggerak di angkatan-angkatan sebelumnya ya. Bagus itu Pak. Ya, itu nanti yang dimana beliau-beliau itu sudah sangat luar biasa dan menemukan menggunakan metode-metode yang sangat bagus yang sudah didapatkan dari program guru penggerak itu. Saya nanti akan selalu berkolaborasi dengan beliau-beliau semuanya. Luar biasa, keren itu Pak. Saya kira itu ide yang luar biasa. Semoga apa yang akan Bapak lakukan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Ya, amin amin. Terima kasih Bu. Nah sekarang setelah melakukan sharing tadi bagaimana Pak perasaannya? Alhamdulillah Bu ya. Saya tadi sebelum saya melakukan sharing itu merasa saya harus bercerita dengan siapa, saya berkeluh kesah dengan siapa, dan akhirnya saya melihat panjenengan mempunyai waktu luang, saya melakukan kegiatan coaching ini mau bercerita dengan panjenengan itu. Alhamdulillah saya merasa lega, saya bisa mengutarakan apa permasalahan yang ada dalam pembelajaran saya. Alhamdulillah, saya senang bisa membantu menemani menyelesaikan permasalahan Bapak. Itu semua ide-ide Bapak sendiri menyelesaikan permasalahan Bapak sendiri, itu semuanya luar biasa. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak atau mau di-sharingkan lagi berkaitan dengan ini? Alhamdulillah menurut saya sudah cukup. Baiklah. Terima kasih Pak Hafid atas sharing-sharingnya. Saya juga ikut merasa senang sekali. Gitu Pak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Pak Hamid. Jadi jenengan sudah selesai ya melaksanakan coaching tadi. Alhamdulillah sudah Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan teman saya. Alhamdulillah lancar nggih. Alhamdulillah lancar sekali Pak. Jadi karena jenengan sudah selesai melaksanakan coaching, saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Oke, Ini merupakan pembicaraan kita pasca observasi setelah kegiatan coaching tadi. Oke, silakan Pak Hamid. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana jenengan menilai performa jenengan terkait kompetensi coaching setelah melaksanakan coaching bersama coach tadi? Baiklah. Ini menurut saya ya Pak ya. Ya. Jadi pada saat melaksanakan coaching tadi, kalau menurut saya itu saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita Pak. Kemudian saya juga sudah dapat menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Itu semua sudah saya lalui secara runtut gitu Pak. Iya baik. Jadi menurut Anda kegiatan coaching yang Anda lakukan tadi, yang dengan lakukan tadi sudah sesuai dengan alur delta ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya boleh saya menyampaikan sedikit mengenai pengamatan saya selama saya mengikuti kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Oke, silakan Pak Rahman, silakan. Jadi begini Ibu, ini menurut pengamatan saya. Proses coaching antara jenengan dan coach tadi sudah berjalan dengan lancar. Jenengan sudah menerapkan alur delta dengan baik, kemudian jenengan juga sudah mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa,
serta jenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dengan pertanyaan tersebut saya lihat Koci dapat mengeksplor ide-ide atau gagasannya sehingga Koci tadi dapat menemukan penyelesaian dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Iya, terima kasih atas penilaiannya Pak, terima kasih sekali. Ya. Jadi setelah mendengar hasil dari pengamatan saya ini, bagaimana pendapat jenengan Bu? Jadi melalui pengamatan yang jenengan sampaikan tadi, saya jujur saja ya Pak, saya merasa senang karena kegiatan coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta gitu. Tapi saya juga tetap merasa masih ada kekurangan-kekurangan dalam kegiatan coaching saya tadi gitu Pak. Baiklah. Saya harap nanti kekurangan-kekurangan itu bisa disempurnakan pada kegiatan coaching yang lain kali. Setelah selesai coaching tadi, adakah rencana tidak lanjut untuk depannya? Iya, tentu saja Pak. Begini, untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya akan terus belajar, kemudian berlatih agar saya menjadi lebih luas lagi untuk melakukan kegiatan coaching, terutama dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya begitu Pak. Kemudian saya juga harus lebih bisa menggali ide dari coach saya supaya mereka dapat menyampaikan gagasannya dengan lebih baik lagi sehingga permasalahannya dapat terselesaikan. Luar biasa sekali Bu. Tindak lanjut Ibu ini saya rasa sangat sangat luar biasa. Jadi jenengan akan terus belajar dan berlatih agar proses coaching yang akan jenengan lakukan ke depannya nanti bisa lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Baiklah, sekarang kita sudah ada di penghujung kegiatan pasca observasi. Mungkin ada yang ingin jenengan sampaikan sebelum saya tutup sesi ini Bu? Saya kira sudah cukup Pak Hamim. Nah, baiklah kalau begitu terima kasih dan semoga jenengan terus semangat dalam belajar dan berlatih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.